3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Let them know we on the way. Counting zeros every day. You know that we never play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dika Fantase, LPTK di Universitas Negeri Semarang, NIM 25980222348. Saya mengajar di SMP Negeri 28 Bintan, Kepulauan Riau. Baiklah, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMP Negeri 28 Bintan pada kelas 7 dengan judul materi wujud zat dan model partikel. Oke, semuanya silakan duduk di kursinya masing-masing. Baiklah, hari ini kita belajar. Jadi sebelum kita belajar, siapkan dulu ketua kelasnya. Bersiap, berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik, hari ini kita belajar IPA. Sebelum itu, Bapak ingin mengabsen dulu semuanya ya. Satu-satu Bapak panggil, silakan angkat tangannya. Afifah Fazila Putri, Angga Nofriansa. Kenapa? Sakit? Oke, untuk pertama kali Bapak ada pertanyaan sedikit dulu ya. Apa kabar kamu pagi hari ini semuanya? Baik. Oke, udah sarapan belum? Sudah. Jadi sebelum kita belajar, tentulah kita butuh tenaga. Jadi harus sarapan. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak semuanya ya. Pertanyaannya Bapak tanya dulu. Apa yang kamu lakukan jika mendapatkan tugas dari sekolah? Ada yang tahu tak? Ada yang apa? Mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugasnya. Ada yang lain? Oke, jangan menunda-nunda tugasnya. Sangat bagus sekali. Berikut ada lagi nih. Apakah ada yang belajar sambil mendengarkan musik di rumah? Ada tak? Ada? Kenapa suka belajar dengan musik? Lebih rileks, lebih menyenangkan. Ada yang lain? Lebih nyaman. Kau dengar musik dia bisa belajar. Oke. Siapa yang mendampingi kamu belajar di rumah? Orang tua. Ada lagi yang lain? Selain kamu belajar di rumah, apakah kamu itu di rumah sering bermain dengan teman? Sering. Berarti kalau sering bermain berarti aktif ya di rumah ya? Oke. Sebelum kita masuk materi kita, jadi materi kita ini hari ini adalah wujud zat dan model partikel. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah waktu SD kamu pernah belajar tentang wujud zat? Pernah. Seperti apa contohnya wujud zat? Zat padat, zat cair, zat gas. Oke, dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Zat padat. Meja, apa lagi? Kursi, apa lagi? Batu, apa lagi? Kayu, banyak ya. Terus kalau yang zat cair apa? Air, apa lagi? Minyak. Kalau yang zat gas apa? Oksigen. Boleh. Apa lagi selain itu? Gas. Oke, apa lagi? Yang sehari-hari yang sering kamu jumpai? Apa? Udara. Ada yang pernah lihat asap kak di rumah biasanya? Atau ada orang tuanya yang suka membakar sampah? Ada? Asap itu juga termasuk dari jenis zat gas ya. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke ya, tujuan pembelajarannya. Satu di sini boleh dilihat di depannya. Peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel pada zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui sifat partikel, zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga,
Peserta didik dapat menunjukkan bentuk susunan partikel zat padat, cair, dan gas dalam bentuk gambar. Jadi nanti kamu akan tahu seperti apa sih zat padat, cair, dan gas. Oke. Yang berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan contoh benda yang dimaksud dengan zat padat, cair, dan gas. Seperti yang kamu sebutkan contoh tadi ya. Sudah pernah belajar di SD. Terus kita akan sebelum kita belajar, kita akan menjelaskan dulu tata tertib belajar selama kita di labor. Ini dalam labor ya. Oke, tata tertibnya. 1. Hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, coba baca Elvin, bacakan yang kedua apa? Berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, coba Abrar bacakan. Memakai seragam sesuai jadwal. Oke, selanjutnya Bapak baca ya. Menjaga keindahan dan kebersihan kelas. Jadi kalau kelasnya kotor dibersihkan dulu. Oke, berikutnya yang kelima, dengarkan guru saat belajar. Angkat tangan saat ingin bertanya atau berpendapat. Yang berikutnya, dilarang membuat kegaduhan seperti ribut-ribut. Yang kedelapan, hormati gagasan dan pendapat orang lain. Dihormati ya. Apabila salah, tetap dicari jawaban yang benarnya. Oke. Berikutnya, dilarang meninggalkan kelas tanpa izin. Jadi kalau mau keluar permisi ke WC harus izin dulu sama gurunya. Misalnya saya izin ke WC Pak gitu. Oke, lanjutnya 10, tidak melakukan aktivitas lain di luar konteks pelajaran. Yang terakhir itu adalah selalu jujur. Oke, itu tata tertib yang harus kita penuhi di dalam pembelajaran. Berikut kita akan mempelajari manfaatnya, fungsinya ya. Manfaat mempelajari zat dan perubahannya ya pada wujud partikel. 1. Zat padat, kita menggunakan zat padat sebagai bahan bangunan. Ada lagi nggak selain bahan bangunan untuk zat padat contohnya yang bisa digunakan? Manfaat zat padat. Itu buat apa? Buat apa lagi? Kursi. Buat apa lagi? Meja ya. Jadi ada banyak, buat kursi, buat meja, buat rumah, buat keramik, apa semuanya bisa menggunakan zat padat. Oke. Terus zat cair, manfaatnya. Kegunaannya apa? Untuk minum. Apa lagi? Untuk masak. Jadi banyak ya, ada untuk masak, untuk mandi, untuk membersih-bersih, itu zat cair untuk minum yang utamanya. Oke, berikut zat gas. Manfaatnya apa? Zat gas, coba dibacakan. Zat gas. Siapa yang bacanya? Si Afifah, coba silakan. Manfaat mempelajari zat gas. Manfaat gas alam yang pertama untuk bagi kehidupan manusia adalah digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Menurut penelitian, gas alam juga dianggap sebagai energi lingkungan alternatif sebab tidak menghasilkan emisi berbahaya. Oke, itu dia. Jadi zat gas adalah ya pertama untuk bagi kehidupan manusia adalah digunakan sebagai bahan bakar. Ada nggak yang menggunakan bahan bakar seperti gas di rumahnya? Contohnya apa? Gas LPG, itu ya manfaatnya dalam kehidupan sehari. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung masuk materi kita, yaitu judulnya model partikel, wujud zat dan model partikel. Sebelum kita masuk, Bapak ingin kamu menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila dan seterusnya kita akan ice breaking. Oke, lagu Garuda Pancasila, silakan semuanya untuk berdiri. Sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Untuk ice breakingnya, Bapak udah nyiapkan nih, ya. Jika Bapak bilang tepuk 1, kamu tepuknya yes, 1 ya. Kalau Bapak bilang tepuk 2, oke, paham? Tepuk 3, semangat. 3 kali tepuknya,
katanya 3 juga. Paham? Oke, sekarang coba tes dulu sama-sama. Tepuk 1. Kurang besar suaranya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 1. Oke, semangat ya. Ini untuk ngetes fokus kamu. Jadi berikutnya ada lagi namanya cek tepuk tangan 1 kali, son tepuk paha 1 kali. Kamu cukup duduk. Berikutnya apabila Bapak bilang cek, kamu tepuk tangan. Apabila Bapak bilang son, kamu tepuk paha kamu. Kalau cek son berarti tangan paha. Paham? Siap. Silakan. Bapak ya. Cek, son, cek, son, son, cek, 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 son, 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 cek, son. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada video materi pembelajaran yaitu mengenai wujud zat dan model partikel. Sebelumnya, Bapak ingin kamu mencatat kata yang ingin kamu tanyakan. Bapak ingin 2 saja ya. 2 pertanyaan dan 2 kalau ada teman yang bisa jawab silakan menjawab. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pada video kali ini kita akan belajar di materi bab 2 zat dan perubahannya materi IPA kelas 7 di kurikulum Merdeka. Pertemuan pertama tentang wujud zat dan model partikel. Itu tadi video tentang wujud zat dan model partikel. Ada apa tadi? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang Bapak ingin setelah kamu menyimak tadi videonya, Bapak ingin kamu bertanyakan kata-kata sulit yang baru kamu dengar dari video tadi yang sebelum Bapak sampaikan. Mencari kata sulit yang ingin kamu dengar. Oke, coba siapa yang ingin bertanya silakan. Oke, tunggu dulu. Silakan bertanya, Nak. Pegang. Pak, saya izin bertanya, apa itu partikel? Apa itu partikel? Oke. Apa itu partikel? Ya, tadi ada videonya, mungkin sekilas harus dijelaskan. Ada teman yang bisa jawab? Oke. Oh, teman sebelah ya. Silakan jawab. Nah. Partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Oke, bagian terkecil yang ada di dalam materi. Oke, baik ya. Partikel adalah bagian terkecil yang ada di dalam materi. Apa tadi jawabannya? Partikel adalah bagian terkecil yang ada di dalam materi. Ya, itu benar jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apa itu materi, Pak? Apa itu materi? Oke, temannya misal ingin bertanya, apa itu materi? Coba, siapa yang bisa jawab? Oke, Renita. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benar tak jawabannya? Benar tak? Benar. Oke ya. Ada di dalam buku juga. Kita bentuk kelompok belajar, namun dalam kelompoknya Bapak ingin dibentuk sesuai apa yang kamu suka. Misalnya, Bapak ingin tunjuk langsung ya. Yang sebelah sini zat padat yang di tengah, yang di sebelah sini zat cair, yang di sebelah sini zat gas. Oke. Sekarang Bapak ingin kamu langsung membentuk kelompoknya, silakan. Di dalam kelompok, Bapak ingin kamu mengidentifikasi satu sifat partikel, susunan partikel, contoh benda, dan nama zat tiap kelompok masing-masing. Oke, silakan dicatat dulu. Kamu diajak untuk mengidentifikasi. Misalnya berarti yang kelompok cair mengidentifikasi tentang zat cair, yang zat padat mengidentifikasi tentang zat padat, yang zat gas mengidentifikasi tentang zat gas. Oke, silakan.
Sekarang Bapak ingin memberikan kesempatan masing-masing kelompok menjelaskan, boleh berdiri di mejanya masing-masing, dekat mejanya masing-masing di sebelah boleh, membacakan hasil diskusi kelompoknya dan dicatat sama kelompok yang lain, ya. Dan dicatat sama kelompok yang lain. Siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Silakan. Kelompoknya Neva dulu, silakan. Kami dari kelompok zat padat ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Zat padat memiliki molekul teratur dan rapat. Gaya ikat antara molekulnya sangat kuat. Gerakan molekulnya terbatas. Bentuk dan volume tetap. Oke, itu ya dari kelompoknya zat padat yang dibacakan oleh Afifah. Yang lain sudah tahu jawabannya yang lain? Zat padat? Oke, sambil dicatat. Oke, berikutnya kelompok zat cair ya. Siapa yang akan membacakan? Elvin. Nih, silakan. Kami dari kelompok zat cair. Molekul teratur dan rengga. Gaya ikat antar molekul yang kuat. Gerakan molekul bebas. Bentuk berubah sesuai tambahan volume tetap. Zat gas memiliki gerakan molekul sangat bebas. Bentuk dan volume berubah-ubah. Semuanya pasti sudah mencatat apa yang hasil diskusi temannya. Sekarang Bapak ingin kamu jawab pertanyaan lisan yang ada dari Bapak. Oke, pertanyaan lisannya. Ini ada beberapa soal yang sudah Bapak potong-potong. Satu orang punya satu soal dan dijawab di bukunya sendiri masing-masing. Nanti di akhir kegiatan dikumpulkan semua. Paham ya? Paham, oke. Oke, sekarang Bapak ingin dengar diskusi kelompoknya. Apa yang sudah kamu kerjakan? Bapak ingin tahu dulu lah jawabannya apa. Jadi Bapak bacakan soalnya. Apa perbedaan susunan partikel pada zat cair dan gas? Apa perbedaannya? Ada yang bisa jelaskan? Susunan partikel zat padat terdiri memiliki pola teratur dan berdekatan. Gaya ikat antar molekul sangat kuat. Gerakan molekul terbatas dan bentuk volume tetap. Susunan partikel zat cair memiliki volume teratur dan renggang. Gaya ikat antar molekul kuat, gerakan molekul bebas, bentuk berubah sesuai tempat dan volume tetap. Sedangkan susunan partikel zat gas memiliki molekul tidak teratur dan sangat renggang. Gaya ikat antar molekul sangat bebas, gerakan molekul sangat bebas dan bentuk volume berubah. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Neva. Boleh tepuk tangan untuk Neva dulu, Nak. Ya, dia sudah menjawab semuanya ya. Jadi apa perbedaan susunan partikel zat padat, cair dan gas? Ini sudah ada nih dalam PowerPoint-nya. Zat padat memiliki molekul teratur dan rapat. Kalau zat cair, molekul teratur dan renggang. Dan pada zat gas memiliki molekul tidak teratur dan sangat renggang. Dan yang lainnya bisa dibaca juga. Oke, selanjutnya sebutkan nama benda yang termasuk zat padat, zat cair, dan gas. Siapa yang bisa jawab? Zat padat adalah batu dan pintu, sedangkan zat cair minyak dan air. Zat gas adalah gas LPG dan udara. Oke. Terima kasih untuk Diva. Boleh tepuk tangan untuk Diva. Ya, zat padat contohnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada batu, ada kaca. Pokoknya yang keras-keras itu zat padat ya. Mau ada plastik segala macam. Kalau zat cair ada air, ada minyak, ada bensin segala macam. Zat gas ada udara, ada asap, ada karbon dioksida macam-macam. Oke ya. Itu tadi yang soal yang sudah kamu jawab di buku kamu, nanti akan dikumpulkan begitu selesai akhir pembelajarannya. Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya kamu perhatikan gambar yang ada di depan sini. Lihat nggak gambarnya, jelas tak? Jelas. Ini ada zat padat, zat cair dan gas. Ada susunan kerapatan partikelnya. Kalau padat partikelnya lebih rapat. Zat cair dia agak renggang. Kalau yang gas dia lebih berjarak-jarak.
butirannya ya. Jadi itu yang menandakan perbedaan perenggangan pada partikel masing-masing. Jadi pada kelompok masing-masing, Bapak memberikan satu lembar kegiatan. Ini kamu membuat gambar kerapatan partikel, tidak harus persis seperti itu. Ya, yang penting masalah kerapatan renggang dan sangat renggangnya. Terus nanti di sini ada pertanyaannya. Gambar partikel zat padat, yang berikutnya lagi ada sifat partikel zat padat, ini untuk zat padat ya. Terus nanti ada nama kelompok diisi, jangan lupa, paham? Oke, silakan dikerjakan untuk kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, jadi seperti ini ya. Bapak ingin setiap masing-masing kelompok 2 orang maju dan perlihatkan gambarnya ke depan sambil membacakan sifat partikel zatnya. Bisa? Bisa. Udah ditentukan siapa-siapa orangnya? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok zat padat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti bisa dilihat, ini adalah gambar dari partikel zat padat. Di sini partikelnya sangat rapat dan teratur. Sifat partikel zat padat memiliki pola teratur dan berdekatan. Gaya ikat antar molekul sangat kuat. Gerakan molekul terbatas, bentuk dan volume tetap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok zat padat. Berikutnya lagi kelompok zat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok zat cair akan menjelaskan sifat partikel zat cair. Ini merupakan contoh gambar partikel zat cair. Zat cair memiliki sifat partikel molekul teratur dan renggang, gaya ikat antar molekul kuat, gerakan molekul bebas, dan bentuk berubah sesuai tempat dan volume tetap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, Nak. Bagus sekali ya. Udah 2 kelompok maju, udah bagus tampilnya sesuai dengan diharapkan. Masih semangat tak? Oke, Bapak tes dulu lah. Tadi masih ingat tepuk 1 jawabannya yes. Tepuk 2 jawabannya oke. Tepuk 3 jawabannya semangat. Oke, tes dulu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kamu sudah mendengar jawaban dari temannya, dan jawabannya juga sudah sesuai sama yang ada di depan. Jadi Bapak ingin satu persatu menjawab soal yang ini lagi. Satu persatu, silakan ditulis di buku latihannya. Oke. Oke, berikutnya Bapak ingin peserta didik, anak-anak semuanya menarik kesimpulan materi kita hari ini. Coba, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Diva bisa? Boleh? Oke, silakan Diva. Coba silakan. Wujud zat terbagi menjadi 3 macam, yaitu wujud zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat bersifat molekul teratur dan rapat, sedangkan zat cair bersifat molekul teratur dan renggang. Zat gas bersifat molekul tidak teratur dan sangat renggang.
Coba Michelle bacakan kesimpulannya nak. Yang barisan keduanya dari wujud zat padat, cair dan gasnya. Wujud zat padat memiliki gaya ikat antar molekul yang sangat kuat. Cair memiliki gaya ikat antar molekul yang kuat. Dan gas memiliki gaya ikat antar molekul yang sangat lemah. Sangat lemah. Oke, udah. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kedua temannya nak. Apa aja sih kesimpulan yang harus kita buat? Yang pertama, misalnya satu, untuk zat padat kita bisa wujud zat partikel ya. Itu molekul teratur dan rapat. Gaya ikatan antar molekul sangat kuat. Gerakan molekul terbatas dan bentuk dan volumenya tetap. Itu untuk zat padat. Sedangkan untuk zat cair, molekul teratur dan renggang. Gaya ikat antar molekul itu sangat kuat dan gerakan molekul bebas. Bentuk berubah sesuai tempat, volume dan volumenya tetap. Baik, nah untuk gasnya itu ya molekul tidak teratur dan sangat renggang. Gaya ikatan antar molekul sangat lemah. Gerakan molekul sangat bebas, bentuk dan volume berubah. Oke, itu dia ya yang harus dipahami sifat-sifat dari molekul tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking, jadi siap-siap. Cek, 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 cek. Sound, cek, cek, cek. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, selanjutnya karena pembelajarannya sudah akan berakhir, mari kita buat pertanyaan refleksi dari pembelajaran. Pertanyaannya adalah, mengapa akan lebih sakit apabila jari kaki kita terkena batu bata dibandingkan dengan apabila jari kaki terkena banyak air? Ada bisa jawab? Batu bata lebih keras dibandingkan air. Oke, silakan. Karena batu bata memiliki partikel yang lebih rapat dari air. Oke, terima kasih Evan Darius. Ada lagi yang bisa? Oke, Aris Munandar, silakan Aris. Karena batu bata memiliki sifat partikel lebih teratur daripada air. Bisa kita buat kesimpulannya. Jadi dari ketiga jawaban ini, yang mana si temannya menjawab batu bata sangat keras dan padat. Yang temannya yang satu lagi juga menjawab sangat kerapatan partikelnya sangat teratur, dan dibantu lagi dengan jawaban temannya Haris Munandar, yaitu partikelnya sangat tersusun rapi gitu ya. Oke, lanjutnya kita sudahi pembelajarannya, tapi sebelum kita menyudahinya, bagaimana kalau kita lagi nyanyikan lagu Garuda Pancasila? Coba buka videonya ya. Udah siap? Oke, silakan berdiri nak semuanya. Mulai. Mempelajari materi hari ini, jadi ini Bapak anggap sudah selesai dan semuanya sudah tampil dengan baik. Untuk kedepannya kita akan mempelajari materi IPA yang berjudul gerak benda. Jadi sebelum kita sudahi semua, mari kita tutup dengan doa dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, silakan untuk kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pulang Bapak ingin semuanya selalu belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, sebelum keluar dari kelas Bapak ingin semua dalam keadaan rapi. Jika rapi, didululah kelompok yang keluar. Oke, Neva, kelompok Neva diperbolehkan.
Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kelompok yang kedua adalah kelompoknya zat cair atau zat padat. Zat cair. Silakan tepuk tangan untuk zat cair. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yang terakhir yang rapi adalah kelompoknya misel. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Terima kasih.